Kita akan belajar untuk pola hidup sehat secara Alkitab. Kita buka Yeskiel pasal 36. Kitab Yeskiel pasal 36. Inilah pola hidup sehat yang paling sederhana. Nanti kita lihat ayat-ayat yang lain juga. Mulai ayat yang ke-25. Udah? Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Nah, saudara, karena logika agama atau konsep agamawi itu merasuk dan merusak hidup kita, sehingga kita baca apa saja tentang Alkitab, kita dengar khotbah apa tentang Alkitab, semuanya diagamakan, dirohanikan. Nah, salah satu contoh kata mentahirkan. Kalau dalam bahasa agama, jelas ini menyucikan, bukan? Membuat hidup itu kudus. Tapi di dalam bahasa kesehatan, ini detox, saudara. Ngerti kata detox? Soalnya terakhir ini banyak orang mau detox, artinya membuang toksin, racun-racun dalam tubuh. Nah, kata mentahirkan, kalau kita teliti dari bahasa aslinya juga, itu adalah detox. Nah, air jernih, itulah air yang perlu kita minum setiap hari, bukan air putih. Kalau sebenarnya kita ngomong air putih itu susu, salah. Yang betul itu air jernih, saudara. Dan inilah terapi kesehatan yang paling murah dan paling gampang. Aku yang akan mentahirkan kamu, menyehatkan kamu, memulihkan kamu dari seluruh segala kenajisanmu, dari semua racun-racun radikal bebas, semua virus yang jahat dalam tubuhmu, dan dari semua berhala-berhalamu. Nah, lagi sekali orang beragama mengatakan berhala yang disembah. Tidak. Pola makan, saudara. Ada orang mendewakan babi. Pokoknya makan harus ada babinya. Aduh, udang, kepiting. Nah, saudara, Alkitab ini buku kesehatan yang paling hebat. 3.500 tahun yang lalu Musa sudah menerangkan lewat 5 kitab Tauratnya itu bahwa ada makanan-makanan yang boleh kita makan dan yang tidak. Nah, cuma yang sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Kenapa Bapak nggak jawab? Saya tanya, justru yang dia larang semua itu yang enak-enak. Kenapa begitu? Betul tidak, saudara? Dan yang lebih celaka lagi, justru yang dilarang-larang itu orang daerah-daerah Kristen mengkonsumsinya paling gede-gedean. Batak, Toraja, lihat itu. Manado, Sangir, Maluku, Papua, sudah. Itu makan yang dilarang semuanya itu. Nah, itulah berhala-berhala dalam hidup kita. Oke, masih ingat? Dari semua korban binatang yang milik Tuhan dan harus dibakar, itu apa? Nah, itu dia. Ternyata tubuh kita itu tidak pernah diciptakan untuk memecah atau menerima lemak. Tubuh kita tidak. Maka itu makan gorengan-gorengan itu jahat sekali. Yang berminyak itu ternyata merusak tubuh. Sebab lemak itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kenapa kita makan sekali yang milik Tuhan juga? Hebat sekali. Maka itu lihat kalau orang kena liver, ya, kena stroke, kenapa lemak-lemak nggak boleh? Karena itu jahat buat tubuh. Nah, ini cara kita mengalami hidup sehat yang benar. Kamu akan kuberikan hati yang baru, artinya pola hidup yang baru. Maka itu semua orang sakit ke dokter, maka nasihat yang paling umum dokter berikan adalah pola makan harus berubah. Kenapa? Ya itulah hati yang baru. Sadarilah saudara, yang bisa merasa enak itu cuma sekian senti, yaitu lidah saja. Betul tidak? Setelah lewat yang sekian senti itu nggak ada rasa apa-apa lagi. Masa kita nggak bisa mengendalikan yang sekian senti itu saja? Betul? Masa nggak bisa mengendalikan yang cuma sekian senti itu saja? Nah, orang yang makan terlalu banyak lemak, saudara, contoh. Mengapa di masyarakat kita ada asumsi, kalau pagi jangan makan nasi goreng, nanti ngantuk. Pernah dengar nggak pendapat itu?
Bukan nasi gorengnya buat ngantuk, minyaknya buat goreng itu. Kenapa kalau kita pagi-pagi makan yang berminyak atau berlemak? Nggak usah nasi goreng. Pokoknya gorengan-gorengan, pokoknya berminyak. Pasti lemes, capek. Sebab energi kita terkuras habis untuk ngolah minyak itu tadi. Maka itu jadi lemes dan ngantuk. Pagi harus makan yang fresh, yang segar. Bisa buah, bisa sayur. Ya, kalau toh mau yang dimasak, yang direbus, bukan yang digoreng. Karena lemak itu merusak tubuh kita, itu buat orang itu ngantuk. Maaf, jadi kalau tadi Pak Pendeta Robert Sokoi tanya, kenapa saya bisa kelihatan fit terus? Karena saya pakai ayat ini. Nah, pagi-pagi bangun, langsung minum air jernih, bukan kopi, awas. Air jernih, saudara. Aku mengirim padamu air jernih. Nah, setelah kita minum air jernih, pokoknya begitu bangun langsung air jernih. Minimal 2 gelas. Itu setengah liter minimal. Kalau bisa 4 gelas, bagus. Itu pagi sebelum kita buat apa-apa. Kenapa? Karena semalam waktu kita tidur, tubuh ini bekerja, metabolisme tubuh kita bekerja. Saudara, nah ketika tubuh ini bekerja, itu banyak sampah-sampah yang perlu digelontor keluar. Nah kalau pagi-pagi minum air, maka itu kenapa? Begitu kita bangun pagi minum air, maaf, pasti ingin ke belakang. Karena digelontor itu. Nah sehari, karena tubuh kita terdiri 70% itu cairan, maka kita perlu minum air secukupnya. Dan cukupnya itu 8 gelas sehari. Kalau dihitung itu 2 liter, karena 1 gelas itu 250 cc. Nah 250 cc itu harus diminum 8 gelas sehari. Kita ngomong aja 24 jam sehari. Tidur ambil aja 8 jam. Jadi aktivitasnya berapa belas jam? 16 dibagi 8. Jadi setiap berapa jam minum 1 gelas? Cuma 2 jam. Cuma 2 jam, setiap 2 jam 1 gelas. Enggak sulit. Maaf, mengapa secara fakta lebih banyak orang perempuan yang gagal ginjal daripada laki-laki? Pasien gagal ginjal lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena makhluk yang namanya perempuan takut air. Kenapa takut air? Sebab susah kencing. Apa bedanya laki dan perempuan? Ini saya sudah baca di Pak Pengki Andu, cuma satu bedanya. Kalau laki bisa kencing di mana-mana, perempuan tidak. Nah itu dia bedanya. Maaf. Nah, dengarkan ibu-ibu. Kalau kita kurang air, tubuh kita itu tersiksa. Sebab ini cairan semua. Nah, orang yang kekurangan cairan, air jernih ya, bukan cairan Coca-Cola atau Sprite, bukan kopi, bukan teh, air jernih, jangan lupa kata itu. Maka efek pertama, dengarkan, efek pertamanya pasti pusing. Nah, maka itu saya sering periksa jemaat saya waktu itu. Saya akan marah kalau di jemaat saya di tasnya ada obat-obat sakit kepala. Itu racun semua, saudara. Ya, semua obat yang ada kata gin-ginnya itu, pokoknya semua bicara sakit kepala, itu merusak ginjal. Kenapa? Orang yang sering sakit kepala itu bukan karena penyakit, sederhana, dia kurang air jernih. Kenapa? Sebab otak kita itu butuh oksigen. Oksigen yang terbaik bukan dari udara, apalagi Makassar, ini kotor sekali. Oksigen yang terbaik dari air, H2O. Maka itu kalau orang pusing, ini resep YSL 36. Jangan makan yang sejenis obat-obat itu. Minumlah air minimal 2 gelas, karena lagi kurang tubuh ini. Lalu baring tanpa bantal, tapi kaki diangkat, kasih tempat lebih tinggi, supaya aliran darah itu ke bawah, ke kepala. Karena suplai oksigen untuk otak kita, itu yang bawa adalah darah. Maka itu kenapa, maaf, anak yang lahir prematur atau anak yang lambat lahir, oksigennya pasti kurang masuk ke otak. Dan anak itu seringkali punya gangguan di otaknya, karena lambat masuk oksigennya. Otak kita ini 4 menit nggak kemasukan oksigen, saudara, langsung pecah dan dia cair, saudara. Maka itu kalau kita belajar tentang kesehatan,
Apa yang kita mau sombongkan? 4 menit terlambat cair sudah otak ini. Maka kalau bayi terlambat bernapas lahir, bahaya otaknya. Karena nggak ada pasokan oksigen. Nah begitu rebah, nggak usah 10 menit, kurang lah. Rebah, asal betul-betul rileks. Maka oksigen kembali normal ke otak, pusingnya sembuh. Nah kurang air, pusing, makan obat-obat itu sembuh memang. Tapi ginjal kita yang jebol, merusak ginjal luar biasa obat-obatan itu. Maka itu kalau ada orang pusing terus cari obat, saya akan marah betul-betul. Kamu bunuh diri, nggak ngerokok tapi makan obat-obat itu sama gobloknya itu. Karena itu kecanduan merusak tubuh obat-obat itu. Buat tidur saja. Nah, terus cara memeriksa kesehatan yang paling simpel, nggak usah bayar. Setiap kencing perhatikan warna. Satu-satunya kencing kita berwarna itu cuma sekali dalam 24 jam waktu kita bangun pagi. Mengapa semua orang yang bangun pagi kencingnya harus berwarna dan pasti berwarna? Karena semalam waktu tidur itu ada pencucian yang luar biasa. Nah begitu kita bangun kencing pertama pasti berwarna, itulah kotoran semua. Nah begitu kita mulai minum normal, sehari minimal harus ngitung, kencing itu tidak boleh kurang dari 10 kali setiap hari. Kalau kencing kurang dari 10 kali sehari dan warnanya ada, kita sudah nggak sehat. Jangan dibiarkan lebih dari 4 hari, ginjal kita jebol. Nah untuk mengerti fungsi ginjal gampang. Tahu karburator? Tahu ya, yang ngerti mesin. Karburator itu fungsinya apa? Untuk menyaring bensin yang masuk ke mesin. Nah ginjal itu menyaring. Kenapa ada orang punya batu ginjal? Ada 2 alasan. Satu jelas karena kurang minum, sehingga sampah-sampah darah yang dicuci lewat ginjal itu mengkristal, lama-lama jadi batu. Maka itu kenapa kalau ada orang gagal ginjal bisa bengkak semua, keracunan darahnya karena karburatornya jebol, nggak bisa menyaring lagi racun-racun itu. Maka itu harus dibantu cuci darah. Waduh, jangan sampai itu biayanya mahalnya luar biasa, ngeri. Jadi air kencing kita harus kita periksa tiap kali kencing. Coba hitung dari pagi sampai jam sudah 1:30 ini. Kalau saudara baru 5 kali kencing, saudara nggak sehat dan warnanya pasti jelek. Jadi warna kencing kita harus jernih seperti air yang kita minum itu. Nah kalau saudara pakai terapi itu, sehatnya luar biasa. Terus yang kedua itu fisiknya, kedua itu jiwanya. Ingat Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat. Salah, yang manjur, yang lupa manjurnya itu. Itu kata hebat ya, itu kata teliti kalau baca Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah kata mengeringkan tulang kalau kita pakai bahasa medis itu ngeri. Tulang keropos, rematik, persendian dan semuanya itu karena semangat yang patah. Nah begini saudara, dunia medis mempercayai semua manusia hidup di dunia itu punya sel-sel kanker. Itu sudah ada, kita nggak perlu usir, dia sudah ada. Nah dunia medis berkata sel-sel kanker itu perlu makanan untuk dia hidup. Nah makanan sel kanker nomor 1 adalah stres. Maka itu kenapa kalau ada orang kena kanker, dokter pasti menanyakan, kamu sakit hati sama siapa? Karena jengkel, benci, sakit hati itu penimbul stres. Dan itu makanan sel kanker. Ngeri sekali. Maka itu sel kanker gak ada obatnya, sampai kanker gak ada obatnya. Karena obatnya adalah dirinya sendiri. Mau mengampuni orang itu tidak. Mau hidup bahagia tidak. Mau hidup bergembira terus tidak. Mau hidup sukacita atau tidak. Kalau hidup kita sukacita terus, metabolisme tubuh luar biasa. Semalam dalam pertemuan dengan banyak orang yang saya ada di Makassar sejak kemarin. Nah ternyata di Makassar ini lagi tren periksa metabolisme tubuh. Jadi umur sekian, misalnya umur 50-an, harusnya metabolisme tubuhnya itu di bawah dari umur itu. Nah kalau sampai metabolisme tubuhnya lebih tua daripada umurnya, orang itu pasti kena sakit. Jadi bisa diperiksa. Maka itu jangan kita jengkel, stres itu bahaya buat fisik kita. Begitu hati yang gembira itu adalah obat. Bangun pagi, ingat janji dalam kita ratapan 3, selalu
baru tiap pagi. Rahmatnya dan kasih setianya tak habis-habisnya, tak berkesudahan. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun segar, kita bangun gembira, sukacita, karena ada hal baru yang Papa sediakan buat kita, sepanjang hari itu pasti sehat, saudara. Jadi simpel bukan untuk hidup sehat itu? Kalau kita pakai ayat-ayat Alkitab itu, maka nggak ada penyakit yang berbahaya dalam diri kita. Ayat terakhir, Yohanes 7. Ini hidup sehat yang paling gampang. Yohanes 7, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ayat 23. Yohanes 7 ayat 23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Kenapa mereka marah kepada Yesus? Karena aku bagaimana? Baca kitab saudara. Karena Yesus bagaimana? Menyembuhkan berapa bagian dari seorang manusia? Seluruh tubuh. Garis bawahi. Keluarkan kata seluruh tubuh. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Untuk mengerti kata seluruh tubuh, lihatlah dokter. Mengapa ada spesialis yang berbeda-beda? Betul? Untuk spesialis mata saja, itu paling tidak ada 6 jurusan lagi. Mata untuk retina, mata untuk kornea, mata untuk syaraf mata. Itu dokternya beda-beda. Untuk internis, ahli penyakit dalam, dibagi-bagi lagi. Untuk bedah, ada lagi spesialisnya. Bedah umum, bedah onkologi, bedah tulang, macam-macam lagi. Mengapa? Nah, itulah arti seluruh tubuh. Bahwa dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, saudara, ini semua ada dokter spesialisnya sekarang ini. Tapi kalau kita menggenapi ayat ini, kita nggak perlu langganan spesialis, sebab sudah dipakai seluruh tubuhmu sembuh dan sehat. Seluruh tubuh ini kata yang luar biasa. Nah, kapan sembuhnya? Pada hari Sabat. Nah, ini yang repot. Maaf bagi orang Advent, jangan marah, tapi saya ngomong. Kalau ada orang Advent ngotot hari Sabat cuma Sabat. Nah, kalau orangnya sakitnya Minggu, nunggu Sabtu, mati sembuhnya. Dengar betul tidak, saudara? Maaf, jangan marah. Kalau sakitnya Jumat masih lumayan, tunggu besok. Nah, kalau sakitnya Minggu itu repot. Maka itu begini. Kata Sabat, tahu arti kata Sabat? Perhentian, istirahat. Ayo. Setiap kali kita jenguk orang sakit, setelah kita mau pulang, pasti ada pesan. Apa pesannya untuk orang sakit? Istirahatnya. Nggak bilang gini, cari duit banyak-banyak ya? Nggak ada itu. Mata duitan itu betul. Mengapa kalau kita jenguk orang sakit, pesannya pasti banyak istirahat? Itu Alkitabiah. Saudara, kalau saudara membaca ya kehebatan tubuh kita, yang suka lihat internet, saudara klik Google, lalu judulnya Amazing Human Body. Wah, saudara akan ketemu banyak sekali hebatnya tubuh manusia ini. Salah satu contoh, saya coba-coba ingat itu karena nggak persiapan, cuma diminta tadi. Kalau kita hidup sampai umur 70 tahun sudah, dari bayi umur 0 sehari sampai umur 70 tahun, saudara bisa bayangkan air liur kita kalau dikumpulkan itu sebanyak satu kolam renang. Bayangkan. Ini kok dikumpulkan sudah. Hebat apa itu? Itu amazing human body. Saudara cari di situ tentang darah dan semuanya. Saya kagum sekali. Panas tubuh kita itu kan rata-rata 36 derajat Celcius. Itu merata. Lalu para ahli itu coba, kalau panas seluruh tubuh kita itu diambil dan difokuskan ke satu fokus saja, itu bisa merebus 2 butir telur matang, saudara. Itu panas tubuh kita. Sehebat itu. Udah banyak lagi saya bisa cerita tentang darah, tentang fungsi ginjal, jantung, semuanya. Saya lihat jantung kita ini. Satu-satunya mesin. Ini mesin bukan jantung ini. Satu-satunya pompa di dunia yang gak pernah ganti oli, cuma jantung kita. Ini mesin yang luar biasa ini. Maka itu berterima kasihlah, walaupun gak ada duit, asal masih jantung gitu sudah. Amin. Kita mengucap syukur untuk itu. Hebat. Oh, ada banyak lagi yang lain. Nah, di dalam Amazing Human Body, kalau saudara klik di Google, maka saudara akan kagum apa kita itu luar biasa untuk fisik kita itu.
Setiap detik, bukan menit, setiap detik di tubuh kita itu diganti sekian juta sel. 1 menit sekian triliun sel diganti seluruh tubuh ini. Nah, penggantian hal-hal yang aus di tubuh kita waktu istirahat. Maka itu kenapa orang kurang tidur, sudah kurang tidur pikirannya tegang. Wah, penyakitnya pasti datang itu, saudara. Istirahat itulah sabat. Nah, kata sabat itu bukan berapa panjang waktunya, bukan, saudara. Tapi kualitasnya itu. Istilahnya begini, ada orang tidur itu 10 jam, istirahatnya itu 10 jam. Tapi 8 jam cuma gelpok. Bisa ngerti maksudnya itu? Percuma, itu malah sakit semua. Betul tidak? Karena kata sabat atau istirahat buat Tuhan Yesus itu bukan berapa panjangnya kamu di tempat tidur. Banyak orang lama di tempat tidur tapi nggak bisa istirahat sebab pikirannya ngomong terus. Nah, itu yang berbahaya. Maka itu kalau saudara gampang tidur jangan didoakan, itu anugerah. Biarin saja. Katakan amin. Karena zaman sekarang saudara cari dokter, maka penyakit terbesar di dunia itu bukan kanker, bukan hepatitis, tapi nggak bisa tidur. Itu penyakit terbesar. Kenapa nggak bisa tidur? Karena pikirannya ngomong terus. Maka itu capek. Nah, untuk membungkam pikiran pakai obat penenang supaya pikirannya diam. Tapi dengan obat penenang tidak menyelesaikan masalah karena efek obatnya habis, ngomong lagi dia. Maka dosisnya ditinggikan lagi, rusaklah orang itu. Nah, caranya adalah jadilah seperti anak kecil. Kalau ada anak kecil dipeluk mamanya dulu papanya, mau ada ke bumi ada peran, dia tetap tidur, nggak pusing. Nah, jadi kalau saudara nggak bisa tidur, engkau berdosa besar karena menghina papamu di surga. Lo benar, orang nggak bisa tidur itu berdosa besar karena menghina papanya, karena nggak papanya goblok nggak bisa nolong dirinya. Itu jahat sekali karena nggak percaya dia. Aku menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada Sabat. Relax, gampang tidur. Hari Senin sore saya ke sebuah toko di Nabire. Saya lagi cari sesuatu. Tahu ada orang Bank Mega yang lagi belanja juga. Nah, pemilik tokonya kenal saya, kenal dia juga. Tapi saya ini lupa siapa orang itu. Lalu dia cerita kepada si pemilik toko, Bu, nah Pak Pendeta ini yang saya ceritakan. Saya pasti cerita Ibu bukan? Saya bingung cerita apa. Berapa waktu yang lalu saya lupa kapan. Dia akan pulang ke Nabire. Ternyata satu pesawat dengan saya. Kami suami istri dari Jakarta naik Garuda lewat Biak, lewat Makassar baru ke Biak. Nah, ternyata orang Bank Mega ini dari Makassar mau ke Biak. Saudara, begitu pesawat ini terbang gak lama, turbulence, goyang luar biasa. Nah, ternyata orang ini memperhatikan saya. Saya nggak takut sama sekali. Saya lagi asik baca. Yang langsung pegangan kursi itu. Mau pegangan kayak apa juga jatuh ya jatuh, mau kemana? Pegangan segala ngapain? Nah, ternyata saudara itu jadi bahan cerita di Nabire. Wah, Pak Pendeta itu luar biasa. Nah, terus hari itu saya baru ketemu. Kenapa Pak Pendeta? Maaf ya, saya bilang, seperti nggak takut mati. Saya sambil cari barang tertawa. Pak, saya itu nggak takut mati karena saya sudah mati. Kok nggak ada yang ngamen? Loh, saya sudah mati belum? Kalau belum mati belum Kristen. Tahu tidak? Karena prinsip yang Paulus ajarkan, kita sudah mati di dalam Yesus. Ingat Galatia 2:20? Aku telah mati. Ingat Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati. Tertawa orang itu. Jadi saya nggak takut mati. Bahkan sudah mati, ngapain takut mati? Seperti antara orang kaya dan orang miskin, mana yang takut miskin? Lu jawab cepat. Ayo, orang mana yang takut miskin? Orang kaya, orang miskin nggak takut miskin. Sudah biasa miskin, ngapain takut lagi? Maka itu betul kata Tuhan Yesus, orang kaya
Kayak susah masuk surga. Karena hidupnya penuh ketakutan. Jadi sahabat itu betul-betul istirahat, bisa total. Jadi tidur itu bukan berapa jamnya loh saudara. Kalau toh saudara cuma punya waktu 4 jam sehari, asal nyenyak betul-betul, itu lebih daripada 8 jam. Yang orang punya waktu 8 jam, tapi 5 jamnya kedua-kedua terus ngapain? Tambah capek semua di situ. Jadi gampang nggak hidup sehat? Apa tadi pertama? Terapi air jernih. Minumlah air minimal 8 gelas sehari. Jangan bilang 3 liter terlalu banyak. Ya, nanti vitaminnya keluar semua karena air itu. Lalu hati yang gembira. 3, istirahat. Hanya rileks di dalam Bapa di surga. Pasti kita sehat. Sini bacakan. Jelas ya, sisanya tanya dokter. Iya, saya akan baca langsung. Ini aja tuh saudara. Apa resep supaya pendeta bisa jadi gembala yang baik dan penginjil yang baik? Jangan sekolah Alkitab, malah goblok. Itu susah. Jawabannya, apa resep supaya pendeta bisa jadi gembala yang baik dan penginjil yang baik? Belajar dari Tuhan Yesus. Yesus gembala yang baik tidak? Jelas. Tapi dia juga penginjil yang baik. Jadi kalau ada pendeta tanya seperti ini, dia kurang baca Alkitab. Itu aja sudah. Karena semua ada di Alkitab. Apa yang ditanyain lagi di sini? Oke, yang kedua, yang lain cepat ya. Apakah ibadah di gereja pada hari Minggu harus di dalam gedung gereja? Ataukah bisa dibuat di luar gedung gereja dan bersifat serius tapi santai? Serius tapi santai. Iya, oke. Saudara, jangan pakai otak dan logika agamawi. Itu merusak Injil agamawi itu, saudara. Hari Sabtu kemarin, saya memberkati sebuah pernikahan di luar gedung gereja, di aula sekolah. Yang datang 8 pendeta dari 8 organisasi. Waktu pemberkatan 8 saya panggil semua ke depan. Langsung begitu selesai pemberkatan langsung resepsi. Nggak repot-repot pengantin. Siapa bilang Yesus hanya hadir dalam gedung gereja? Siapa bilang? Berjawab ya atau tidak? Nah, di samping saya lihat Alkitab, tapi tahun 82, dari bulan Januari Februari 82, saya ada di Tiongkok, saudara. Itu terpaksa dan dibuang Tuhan ke sana. Kenapa saya bilang terpaksa dan dibuang? Karena saya nggak mau ke sana. Tapi dipaksa. Tadinya tahun 81 saya sudah dapat berita, saya akan ke Tiongkok, ke Shanghai dengan seorang penginjil dari Malaysia, namanya Vincent Eng. Dia anak muda pengkhotbah hebat. Nah, dia ngajak saya ke sana karena ada kegerakan di antara mahasiswa di Shanghai. Saya waktu itu sudah bergerak betul di kalangan mahasiswa. Maka saya diajak, tiket pun dibayar. Ya sudah, saya cuma ngekor saja. Ternyata hamba Tuhan ini batal berangkat. Jadi nggak ada yang bayarin saya. Ya itu saya nggak berangkat. Kebetulan saya bilang, memang saya takut waktu itu. Karena belum ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRC tahun itu. Saudara, akhirnya saya batal. Tiba-tiba ada 2 orang, satu dari Ungaran, satu dari Kudus, di Jawa Tengah. Ketika 2 orang, satu dokter, satu pendoa, mendengar saya batal berangkat. Yang satu masih hidup, Dr. Lukas yang di Kudus, saudara bisa tanya, masih hidup sampai hari ini. Yang kedua Pak Samuel Alkana, sudah meninggal. Ternyata mereka 2 terima pernyataan dari Roh Kudus, saya harus berangkat. Mereka berikan saya tiket untuk berangkat. Saya bilang mati sudah kalau begitu. Suatu sebentar mati sudah, saya bilang begitu. Karena saya takut. Dan berangkat nggak dikasih alamat, karena mereka nggak tahu juga mau ketemu siapa. Pokoknya Tuhan nyuruh kamu berangkat. Bagaimana ini? Saudara, saya masih ingat saya cari Pak Hosea Litaniwan. Karena dia tim Asian Outreach, ya, dengan David Wang waktu itu. Lalu saya kasih alamat, oke. Kali itu Pak Daniel ke Hong Kong saja, ke kantornya Asian Outreach. Saya berangkat ke Hong Kong dengan tiket itu. Sampai sana saya ditolak masuk karena 3 alasan. 1, kamu nggak bisa bahasa Mandarin. 2, uangmu nggak cukup. Yang saya bawa uang itu untuk beli tiket Hong Kong Beijing aja sekali jalannya nggak cukup. Mau bagaimana kamu? Yang ketiga, kamu nggak tahu siapa-siapa di sana. Lalu sarannya lebih baik kamu pulang. Pulang. Ngapain sudah jauh-jauh? Wah, saya minta Tuhan, hikmat Tuhan. Di situ betul-betul saya ngerti lagu Yesus Sobat yang Setia.
Tidak ada yang bisa saya mintain tolong kecuali Tuhan Yesus. Tuhan bagaimana? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, papa saya punya 3 sepupu yang tahun 59 pulang ke Tiongkok. 3 sepupu dari 2 anak, 1 anak kakak nenek saya dan 2 anak adik nenek saya. Nah, saya nggak pernah ketemu mereka, tapi luar biasa waktu saya mau berangkat, Roh Kudus ingatkan, minta alamat mereka. Dari saya ke rumah adik nenek saya, minta alamat anaknya di Hongkong. Dia tanya, ngapain kamu? Ya saya mau ke Hongkong. Dia nggak ngerti karena dia bukan Kristen. Akhirnya saya telepon, saudara. Begitu telepon dia bingung, kamu itu siapa? Akhirnya saya cerita silsilah. Dari kakek buyut saya, nenek buyut saya, kakak saya silsilah. Wah, dia tes saya, siapa nama ini? Saya bersyukur, saya tuh senang sejarah, senang silsilah. Saya bisa nyebut semua, wah betul. Kalau itu kamu itu anaknya Ciong An, papa saya namanya Ciong An. Ayo datang ke rumah kalau itu sekarang. Jadi tuntun, naik bis, kamu hitung 18 stop kamu turun. Nanti saya tunggu. Dia betul-betul orang gak percaya Tuhan. Begitu dia ketemu saya, senang. Saya pun gak pernah ketemu dia. Dia pun gak pernah ketemu saya karena waktu saya masih kecil dia sudah pergi kembali ke Tiongkok. Oke? Akhirnya dia tanya, kamu ngapain ke sini? Mau ke Tiongkok? Cari mati? Dia belum begitu. Cuma kata cari mati kamu. Karena kan belum ada hubungan diplomati. Apalagi dia tahu saya pendeta. Tapi nggak tahu bagaimana dia bisa nolong saya nguruskan visa. 4 hari kemudian saya masuk dengan jasa sepupu papa saya ini. Saudara, begitu saya sampai sana, saya kaget. Penjagaan itu masih komunis tahun 82. Ringkas cerita, saudara, saya bertemu dengan gereja di bawah tanah. Artinya bukan di bawah tanah betul-betul, cuma istilah saja. Tukang becak yang menolong saya. Aneh tidak? Tukang becak, saya nggak ngerti ABC, nggak ngerti. Saya bisa ketemu orang Indonesia yang jadi penerjemah saya, dia dari Bandung. Tiba-tiba dia ingin pulang, digerakkan, dia orang Kristen kalau itu. Saya dibawa keliling melihat gereja yang kebaktian, nggak pernah pakai gedung, tidak ada alat musik, tidak ada Alkitab, tidak ada buku-buku, tidak ada. Maka waktu saya pulang dari sana kembali ke Indonesia, saya berkata, Tuhan, kalau saya punya uang banyak, saya ingin teman-teman saya pendeta saya bawa ke sana untuk belajar. Maka itu sampai hari ini, bagi yang belum kenal saya beritahu. Saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang konsep gereja sangat berbeda dengan banyak pendeta yang lain. Kenapa? 1, gara-gara Alkitab yang saya pelajari. 2, karena saya pernah tinggal di gereja yang benar di Tiongkok. Saya sombong waktu mau masuk, saya bilang saya mau khotbah, saya mau ngajar. Ternyata saya nggak pernah bisa khotbah 1 kali pun. Sebab saya belajar dari mereka yang imannya luar biasa. Saudara, kalau mereka kebaktian, itu nggak pernah tahu jam berapa dan di mana. Dengarkan, kalau mereka mau ke gereja, mau kebaktian, tidak pernah tahu jam berapa dan di mana. Itu buat saya, mereka percaya betul Roma 8:14 yang disebut anak-anak Tuhan cuma 1 cirinya, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat itu hidup di dalam mereka. Jadi pagi-pagi itu saya diberitahu, nanti kita mau kebaktian. Saya tanya jam berapa? Belum tahu. Di mana? Juga belum tahu. Saya bingung, lu kok bisa ngajak kebaktian? Belum tahu. Ya saya tunggu saja. Kira-kira hampir jam 6, saudara. Tiba-tiba pemimpinnya berkata, ayo kita berangkat. Loh, di rumah ini gak ada orang datang, gak ada telepon waktu itu. Kok bisa berangkat? Ya saya gak mau tanya lagi, cuma bingung aja. Ternyata mereka menuju satu taman. Ada bangku panjang. Ternyata sudah kumpul berapa orang. Dan itulah ibadah pertama yang saya alami. Sejak itu saya terbiasa ibadah dengan mereka yang seperti itu pimpinan Tuhan. Akhirnya kumpul. Kalau mereka kebaktian betul-betul surat-surat Paulus dipakai. Hendaklah kamu masing-masing saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, saling itu yang dipakai. Jadi nggak pernah lebih dari 20 orang kumpulnya, dan nggak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa? Polisi komunis selalu lalu lalang. Kalau polisi melihat ada 5 orang kumpul, lewat lagi masih di situ, langsung ditangkap tanpa dihadiri interogasi kerja paksa. Berarti kamu sedang rapat mau makar kepada pemerintah. Kejam sekali komunis itu. Saya keliling ke lebih dari 40 negara sampai sekarang ini. Tapi saya belum pernah waktu itu, sudah beda zaman sekarang. Negara yang begitu banyak orang gila. Orang gila di mana-mana. Bukan gila marah, gila bengong, diam saja. Kenapa?
Karena cuci otaknya komunis itu sadis sekali. Ada dua kelompok manusia yang dicuci otaknya oleh Mao Zedong. Satu yang lulusan barat, lulusan Amerika, lulusan Eropa. Itu Mao Zedong takut sekali. Karena otaknya sudah kapitalis bukan? Itu ditangkap cuci otak. Yang kedua itu orang-orang kaya di negeri itu. Bagaimana nggak jadi gila? Karena hari Mao Zedong berkuasa tahun 49, semua kekayaan orang kaya disita milik negara. Di sana nggak ada sertifikat milik pribadi, tidak, semua milik negara. Siapa nggak gila tiba-tiba miskin dalam satu hari? Nah, begitu hebatnya doktrin cuci otaknya komunisnya, sampai orang itu bisa lupa namanya sendiri, saudara. Dia lupa dia itu sudah menikah atau belum, dia itu siapa, itu lupa. Masih diam saja. Untuk makan saja susah, saudara. Tahun 82 itu saya masih pembagian jatah kupon. Tanya orang-orang tua Tionghoa yang pernah pulang ke sana tahun-tahun itu. Kupon itu dibagi oleh pemerintah. Saya lupa warnanya. Pokoknya gini, misalnya warna kuning itu untuk antri daging. Nanti warna merah untuk antri gula. Itu nggak bisa dibeli. Secara uang tidak laku. Sebab semua pemerintah yang menyediakan. Baju juga begitu. Nggak ada toko baju, tidak ada. Setahun dapat jatah 2 kali setiap orang. Dan warnanya sama. Kainnya drill, abu-abu dan biru. Tidak ada warna lain. 1 miliar lebih orang itu warnanya sama semua. Kenapa? Kain drill supaya awet karena kerja bukan. Yang kedua, nggak ada perbedaan, semuanya sama. Wih, sadis sekali komunis itu. Orang-orang tua di atas umur 60 tahun tidak pernah bisa ikut makan bersama anak-anaknya. Kalau kita istilah RT, di setiap RT itu ada gubuk. Nah di situ siang dan sore ada jatah bubur untuk orang-orang tua, antri sambil bawa mangkok. Dan cuma dapat itu. Tersiksa betul. Nah disitulah gereja luar biasa. Satu-satunya kelompok manusia di RRC tahun itu yang paling bersukacita pasti orang Kristen. Sukacita. Saudara, setiap hari saya ikut mereka ngaduk sapi tengkap, kotoran orang untuk pupuk. Itu berharga, kencing kita ditampung, kotoran kita ditampung untuk pupuk. Saudara, saya nggak pernah lihat sayur seseger-seger itu, tapi pupuknya itu tadi masalahnya. Luar biasa betul. Bener, organik semuanya. Hebat sekali. Seluruh hasil panen, baik kebun, ladang maupun sawah, 70% otomatis milik pemerintah. Ketahuan mencuri, kerja paksa. Udah nggak pakai hukuman, kerja paksa. Ke Siberia kemana? Ngeri sekali. Selama saya di sana, saya belum pernah ketemu satupun pendeta. Karena ditangkapi semua itu kerja paksa. Dengan gereja nggak ada Alkitab, nggak ada musik, nggak ada pendeta. Tapi perkembangan jemaat luar biasa. Karena mereka rajin nginjil. Sama-sama susah, mereka tahu apa yang buat kamu bisa bersuka cita. Karena Yesus. Di situ Injil berkembang luar biasa. Nah, pulang dari kebaktian pertama itu saya tanya, namanya Yao Sesui, orang Bandung penerjemah saya itu. Kok saya bilang kau Sesui? Tadi kan bilang nggak tahu di mana kebaktian. Oh iya, saya lupa memberitahu. Kami ini kalau mau kebaktian harus dengar pimpinan Roh Kudus. Nggak akan tahu jam berapa dan di mana sebelum dekat waktunya. Jadi masing-masing dengar suruh kumpul di mana. Bayangkan, saudara. Dan waktu mereka kumpul itu, sebagian besar nggak pernah kenal ini dari mana, nggak perlu tahu. Lalu saya tanya, loh, apa kalian nggak takut disusupi? Nah itu, maka itu saya tahu Roma 8:14. Yang bisa hadir di kelompok ini pasti anak-anak Papa di surga. Karena mereka yang dengar. Suruh tuntun kemana perginya? Jadi kalau kebaktian bisa jam 2 subuh, saudara, orang dibangunkan. Kebaktian di mana? Pergi, dan pasti ada orang di situ. Bisa di kuburan, dikasih tanda di kuburan mana? Bisa di bis kota. Suatu kali saya heran, ayo kita kebaktian. Saya ikut, paling suka naik bis. Karena saya nggak ngerti bahasanya. Saya cuma di 2 provinsi, di Guangzhou dengan di Hokkien. Cuma 2 tempatnya itu. Saya takut untuk pergi jauh-jauh lagi. Nah jadi di bus itu mereka ternyata sudah kumpul dengan berapa orang, saya nggak tahu. Busnya muter sampai kembali di tempat asal turun. Saya tanya mana kebaktiannya? Loh tadi di atas. Jadi begitu mereka naik bus, roh mereka seperti radar.
Mana yang saudaraku ini? Bisa kontak saudara. Ini duduk dekat-dekat. Mereka punya cara tepuk pundak atau pegang tangan, lepaskan. Itu sambil ngomong, dalam nama Yesus kita kumpul. Terus mereka cerita, ada perlu apa saling menguatkan. Bayangkan seperti itu iman mereka. Mereka itu kalau jalan saudara, selalu lihat ke bawah. Kenapa? Komunis itu negara yang tidak boleh ada orang jual kertas kosong. Percetakan harus milik negara. Tidak boleh semua orang punya percetakan. Mereka itu paranoid, kata paranoid, ketakutan kalau rakyatnya itu berontak buat selebaran, buat tulisan. Jadi nggak boleh. Mereka punya buku, sudah buku isi, nggak ada kertas kosong, tidak ada. Nah, kenapa mereka jalan lihat ke bawah? Mereka cari kertas-kertas bekas. Kalau mereka lihat kertas kosong, sekecil apa kertas itu, asal menurut mereka masih bisa dipakai untuk nulis ayat, mereka ambil kertasnya. Kalau kotor, dicuci sudah. Terus mereka nulis ayat-ayat yang mereka ingat. Kalau mereka kumpul, yang paling ditanyakan, kamu punya ayat mana? Ayo tukar, aku punya ayat ini. Kertas itu tadi saling tukar. Itu nggak boleh rusak, nggak boleh hilang, karena itu berharga sekali. Bayangkan Alkitab aja nggak punya, tapi firman ada di hidup mereka. Kalau mereka pun ketemu kertas, mereka tulis, saling membagi. Kalau saudara pernah baca 1 Korintus 14 ayat 27, itulah liturgi ibadah gereja perjanjian baru. Yang belum tahu silakan buka 1 Korintus 14 ayat 27. Apabila kamu berkumpul saudara-saudara, hendaklah kamu masing-masing mempersembahkan. Nah, gereja di Tiongkok menggunakan ayat itu 100%. Jadi kalau mereka diperintah Roh Kudus, ayo kebaktian. Sebelum mereka berangkat, pasti mereka tanya, Papa, saya harus bawa apa? Ada yang bawa ayam, ada yang bawa selimut, ada yang bawa sandal, bawa macam-macam yang Roh Kudus gerakkan. Nah, sampai ke tempat itu mereka bagi, siapa yang perlu ini. Satu kali saya lihat ada ibu-ibu bawa minyak gosok. Saya tanya lewat terjemah, kenapa bawa minyak gosok? Nggak tahu. Roh Kudus nyuruh saya bawa minyak gosok ini. Saya pikir mau mijet siapa dia? Kok bawa minyak gosok? Saya selesai kebaktian ngomong tadi itu, sudah sebentar, nggak boleh lama-lama. Siapa yang punya minyak gosok? Tadi siang anak saya ditangkap polisi karena dia doakan orang. Sekarang dia bengkak-bengkak karena digebukin itu. Saya nangis. Orang yang berkata, saya bawa minyak gosok ini. Bayangkan. Taatnya mereka pada Roh Kudus itu luar biasa. Jadi nggak ada gedung dan nggak ada hari minggunya. Mereka tidak boleh kumpul di tempat yang sama untuk kedua kali. Pasti ketangkap. Selalu pindah-pindah di mana saja. Satu kali dibilang, ayo kita kebaktian di depan toko roti. Saya salah dengar, saya kira toko roti. Ternyata enggak, di depan toko roti sudah kumpul berapa orang. Enggak tahu kalau itu kebaktian, karena saling menguatkan, memberi dorongan, semangat. Mendoakan nggak harus tutup mata, seperti orang ngomong. Enggak tahu yang lewat-lewat itu. Apa saya enggak berubah dengan konsep gereja yang benar? Karena Tuhan bisa hadir di segala tempat. Amin. Jadi jangan agamawi. Nah, yang paling mengagumkan, tapi itu jarang terjadi. Mungkin selama sekian waktu itu saya cuma 3 atau 4 kali saja. Kalau kebaktian di rumah, kalau Roh Kudus nyuruh di rumah, itu bisa sampai 200-300 orang sudah. Karena banyak. Dan lagi sekali nggak ada yang ngundang. Roh Kudus yang beritahu mereka. Kalau saudara di Makassar nggak ada rumah-rumah model Tiongkok gitu. Kalau saudara ke Jawa Tengah, daerah Kota Lasem, itu masih ada. Jadi rumah-rumah itu pagar tinggi ya, benteng itu pintunya kecil, halaman baru rumah induk. Nah, kalau mereka kebaktian, saudara harus ada yang jaga di pintu pagar ini untuk nguping. Kalau dengar suara sepatu tentara, jangan ada yang masuk, jangan ada yang keluar. Stop dulu, tunggu dia lewat. Masuknya pun udah boleh barengan, langsung ketangkap. Ada mereka nggak pakai jam, nggak tahu, datang aja. Nah, begitu mereka kumpul, itu yang saya paling nggak tahu. Saya belum pernah sampai hari ini melihat di gereja mana saja saya pernah keliling. Orang memuji Tuhan begitu semangat. Sampai ekspresi wajah itu kelihatan betul apa isi lagunya. Dan tepuk tangannya itu luar biasa. Tapi dengarkan, itu tangan gak boleh pernah ketemu. Dan mulut gak boleh ada suara. Itu semangat
betul saudara. Saudara tertawa, saya nangis saudara di situ. Kenapa nggak boleh ada suara? Ketangkap ribut-ribut. Bayangkan kayak begitu mereka. Apa saya nggak berubah konsep gereja ini? Itulah gereja kisah para rasul. Saya sungguh bersyukur tahun 82 saya dibawa Roh Kudus ke sana untuk melihat gereja yang benar. Maka itu sampai hari ini, maaf ya saudara, Agustus 2 bulan yang lalu, saya mensyukuri 39 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Selama 39 tahun ini, tidak pernah satu gereja gedung pun saya dirikan. Gara-gara konsep gereja kisah rasul dan gereja di Tiongkok itu. Buat saya gereja di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, itulah gereja. Itu gereja di Tiongkok. Jadi pertanyaannya terjawab, nggak harus hari Minggu, nggak harus di gedung, bisa di mana saja, sebab Yesus hadir. Ada lagi? Ayo, nggak ada. Berarti mau pulang semua kalau gitu juga. Ada lagi mau tanya? Atau langsung nggak usah pakai kertas? Ada 1-2 orang, cepat. Ada? Ada. Oh, ada snack lagi itu, masih ada snack lagi. Ada nggak? Seorang lagi saya beri kesempatan. Tanya apa saja. Karena 2 pertanyaannya nyimpang daripada kita pelajari dari 2 sisi itu. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada saya akan nambahi, saya akan simpulkan. Mari kita buka ayat ini, lalu saya serahkan kepada Pak Pendeta Robert. Kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Apa yang Paulus katakan ini harus dimotivasi yang kuat dalam hidup kita setiap hari. Aku berhutang. Stop dulu. Kalau ada kata berhutang berarti kita harus. Nah, itu dia. Jangan tersinggung. Saya beri ultimatum ini, memberi penegasan. Kalau ada hamba Tuhan, gembala sidang, bilang gak punya karunia nginjil, sudah lupa akan ayat ini. Bahwa semua kita sedang punya hutang. Hutang kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena nyawanya dia berikan kepada kita. Ini hutang nyawa, saudara. Maka itu jangan tunggu karunia dulu. Amin. Hutang harus kita bayar. Nah, bayarnya bukan kepada Tuhan Yesus. Kepada ini dia. Aku berhutang. Baik kepada siapa? Orang. Apa Alkitab? Kepada orang Yunani. Maupun kepada orang bukan Yahudi. Baik kepada orang terpelajar maupun pada orang tidak terpelajar. Kalau saudara tidak pernah sadar bahwa kita punya hutang nyawa kepada Yesus, kita jahat dan kejam. Yesus gak minta kita balas kepada dia, betul? Dia minta kita balas ke orang lain. Sampaikan itu kepada orang lain, bagikan itu pada orang lain. Jadi sampai kapanpun juga kita harus punya hutang ini. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang apa? Oh maaf, saya baca ayat 15 sekali supaya nyambung ya. Maaf, ayat 15 setelah kata berhutang. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi menginjilnya karena punya hutang. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, tentang Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Seterusnya kita nggak usah baca. Kenapa saya bisa tetap semangat seperti ini sampai hari ini? Saudara, karena saya punya keyakinan yang kokoh. Injil itu kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan semua orang. Nah, kalau Injil kekuatan Tuhan kita, ya sudah. Kalau kita di dalam Injil, berarti kita akan tetap kuat selama-lamanya. Karena Injil gak pernah berubah kuasa. Maka itu bersaksilah, menginjilah kepada sebanyak-banyak orang. Tiap kali orang datang kepada kita, ayo kita melihat itu. Nah, bagaimana caranya? Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Menarik sekali. Ini waktu Paulus di Roma. Kisah Rasul 28, 30, 31. Nah, mana bilang gedung gereja? Oke? Sebab dan Paulus tinggal berapa tahun penuh? Baca berapa tahun penuh? Kisah Rasul 28 ayat 30. Berapa? 2 tahun penuh. Di mana? Di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima berapa orang? Semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa hal rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Tuhan
dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya jujur ya, menurut saudara, Paulus sedang bergereja atau tidak? Bergereja. Di gedung gereja atau di rumah? Nah ya sudah. Jangan fanatik dengan gedung gereja. Juga jangan bangun malam-malam atau dibakar juga nanti. Ya biasa-biasa saja. Amin. Loh iya toh, ngapain repot-repot? Pakai yang ada saja, pakai yang ada saja. 2 tahun penuh sewa rumah. Padahal apa profesinya Paulus? Ya itu bahasa Alkitab, bahasa modernnya developer. Loh betul tidak? Kontraktor. Masa kontraktor sewa rumah? Nah inilah rahasia Injil yang luar biasa. Fasilitas tidak diperlukan berlebihan untuk Injil. Pokoknya bisa diberitakan, lakukan. Maka itu rekan-rekan pendeta yang belum punya gedung gereja, enggak apa-apa. Engkau temannya Paulus. Kok enggak amin? Saya enggak suruh saudara tertawa. Enggak usah panik. Enggak usah pakai proposal sumbangan kemana-mana. Enggak usah. Pakai aja di rumah saudara. Suruh orang-orang datang. Amin. Maka itu jangan fanatik dengan gedung saudara. Jangan fanatik dengan alat-alat musik. Tidak harus. Siapa bilang Yesus nggak hadir kalau nggak ada alat musik? Mana ayatnya? Saya hidup di Tiongkok dengan gereja tanpa alat musik, nyanyi aja nggak boleh bersuara. Bayangkan. Toh Yesus hadir juga dan penginjilan luar biasa. Jadi yang penting kita punya hutang ini, saudara. Punya hutang. Ayat terakhir 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini yang kita harus ubah konsep kita. Saya kagum pada Roh Kudus. Yohanes 3:16. Kita hafal bukan? Nggak hafal ya, belum Kristen, gitu aja sudah. Apalagi pendeta belum hafal, awas. Tapi sekarang kita lihat 1 Yohanes 3:16. Ditulis oleh orang yang sama, Rasul Yohanes. Saya nggak tahu bagaimana para bapak gereja membedakan, memberikan angka-angka pasal dan angka ayat bisa sedahsyat ini. Ditulis oleh orang yang sama, di pasal yang sama, di angka ayat yang sama. Tapi satu Injil, satu surat mempunyai pengertian yang luar biasa. Sudah ketemu 1 3:16. Demikianlah kita ketahui apa? Kasih Kristus. Yaitu bahwa Yesus telah apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah ini Yohanes 3:16. Injil itu untuk kelahiran bayi-bayi surgawi, betul? Tapi surat itu untuk bayi yang sudah jadi dewasa, nggak boleh bayi terus. Setuju saya ngomong ini, saudara? Nah apa yang terjadi setelah kita dewasa? Ayo baca sama-sama. Kalimat berikut 1, 2, 3. Jadi ayo kita pun apa? Wajib bagaimana menyerahkan nyawa kita untuk. Nah, jadi sisa dari orang-orang yang sampai hari ini belum mau percaya Tuhan Yesus, jangan minta Yesus mati lagi. Siapa yang harus mati? Jangan pura-pura buta huruf, setelah nggak baca ayatin, ayo. Ayo, siapa harus mati lagi? Nih, siapa? Saya tanya ini loh. Jangan, saya yang betul. Kita tuh bisa borongan. Enak saja. Nanti kita benar-benar kamu aja, aku nunut, nggak bisa. Ayo, siapa yang harus mati? Saya. Wajib menyerahkan nyawa. Salah kalau kita harus minta Yesus mati lagi, salah. Enggak, ternyata kata menyerahkan nyawa bukan mati terus dikubur. Rugi surga kalau kita terus mati habis nginjil. Tapi ternyata Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ayo teruskan. Ayo kok saya nggak suruh saudara tertawa kok. Sebab di mana ada duitmu, di situ ada nyawamu. Maka itu saya pakai logika tahun 70-an, tahun 80-an. Ada penjamret, ada penodong, ada perampok. Begitu nodong ngomongnya apa? Harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Ternyata betul, uang itu nyambung duit, saudara.
Jadi kalau firman ini berkata, maka kamu pun wajib menyerahkan nyawamu untuk seseorang. Artinya, nah yang pelit gak suka dengar ayat ini. Menyerahkan apa? Uangmu, itu harta kita, itu nyawa kita. Maka itu kenapa orang kaya susah masuk surga? Bu, iya, duit cara apa? Enggak tahu jawabannya. Baca Matius 6 ayat 24. Yuk baca, yang belum tahu jangan lihat saya, lihat Alkitab saudara. Suruh baca, lihat saya terus. Matius 6:24 itu luar biasa. Siapa saingan Yesus? Loh, siapa saingan Yesus? Loh, saya tanya, siapa Mamon itu? Uang. Ternyata saingan Tuhan Yesus bukan setan, tapi duit. Ngeri sekali. Maka itu orang kaya yang tuannya bukan Yesus itu susah masuk surga. Sebab saingan Yesus itu uang. Nggak main-main. Maka itu gereja yang berantakan pasti yang duitnya banyak. Pasti ada setannya. Ternyata di mana ada duit, di situ ada setan. Ngeri sekali. Maka itu Yesus berkata di Lukas 16 ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan setan yang tidak jujur. Mamon itu setan, dan setan itu duit. Duit itu setan. Maka itu saya ingin mengajak semua teman hamba Tuhan, tapi nggak ada yang mau. Tapi saya sudah memakai itu. Kalau kita kembali pada terminologi itu di akhir zaman ini, bahwa uang itu setan, semua orang ngeri. Di dompet ada setan berapa hari ini? 2 juta. Woi, setan 2 juta. Terus anak-anak bilang, mau minta setan 20.000. Woi, anak mikir. Loh, serius, itu setan uang itu. Harusnya begitu gereja mengajarkan pada dunia ini. Setanmu berapa miliar di bank? Kenapa Pak Robert? Persembahan jalan setan. Setan masukkan, betul itu. Ayo kumpulkan setan. Kumpulkan setan, kumpulkan. Lo bener lo. Berarti saudara nggak pernah tahu selama ini. Kalau setan itu mamun dan itu uang, saudara. Kamu nggak bisa mengabdi pada 2 tuan. Satu Yesus dan satu uang. Renungkan, kalau Tuhan Yesus sendiri memberitahu sainganku itu uang, hati-hati dengan barang. Maka itu selama setan itu masih di dalam dompet, aman. Begitu dia pindah dalam hati, jahat. Betul, kakak adik bisa bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Jawab ya atau tidak? Uang itu jahat. Ngeri sekali. Kita semua sudah tahu banyak tanggal itu. Dampak dari uang yang ditaruh di hati. Maka itu hanya Yesus Tuhan kita, bukan saingannya. Supaya kita menang, saudara. Jadi uang hanya untuk mengikat persahabatan, bukan tunjangan dari Tuhan. Kalau saudara nyimpan uang jangan bilang, ya siapa tahu untuk jaga-jaga, goblok itu. Itu kata negatif semuanya. Betul? Uang bukan untuk disimpan buat jaga-jaga, tidak. Untuk penginjilan. Yang terakhir saya mau buktikan bahwa kekuatan uang itu setara kekuatan Tuhan. Matius 28. Ya, Matius 28. Jadi serahkan nyawa adalah nyerahkan. Loh, yang lain pura-pura budak. Nyerahkan apa? Uang. Awas, uang saudara simpan saja nggak pakai untuk penginjilan. Harus untuk penginjilan. Matius 28 mulai ayat yang ke-11. Matius 28 mulai ayat yang ke-11. Judulnya apa? Dusta Mahkamah Agama. Kalau saya pakai istilah sekarang, dusta para ketua sinode, itu dia. Ketika mereka di tengah jalan, ini tentara-tentara menjaga kubur Yesus, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada siapa? Inilah ketua-ketua sinode itu, imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan apa? Nah, ternyata money politik sudah ada ribuan tahun yang lalu. Politik uang itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi memberikan kepada para serdadu itu sejumlah besar uang dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, oleh pemimpinmu, komandanmu, itu maksudnya kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak perlu beroleh kesulitan apa. Ayat 15, Roh Kudus sadarkan kami, uang itu adalah setan.
mereka menerima apa? Uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan baca